Mungkin ini pertanyaan saya pasti begitu ditunggu-tunggu oleh para member yang ingin pengembalian dana. Pak Gatot, sudah berapa banyak aset yang di-tracking dan kalaulah memang sudah terkumpul ada pengembalian dana dari para influencer artis tadi, bisa tidak ya dana yang terkumpul dikembalikan ke member-member yang sudah kehilangan banyak ini Pak? Ya setidaknya dapat 10% mungkin juga sudah alhamdulillah, bagaimana Pak? Baik Mbak, jadi seperti kita ketahui bahwa tugas kepolisian dalam hal ini penyidik adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dari bukti itu dapat menjadikan terang suatu tindak pidana yang terjadi. Nah, tentunya terkait dengan barang-barang yang hasil tindak kejahatan itu akan dilakukan penyitaan. Nah, setelah dilakukan penyitaan, tentunya nanti proses penyidikannya akan diserahkan kepada jasa penuntut umum untuk dibawa ke persidangan. Jadi dalam hal pengembalian uang para korban, tentunya nantinya akan menjadi ranah dari pengadilan untuk menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut, Mbak. Iya. Pak, saya tegaskan lagi, jadi kalau misalnya artis yang terima uang harus mengembalikan utuh sesuai dengan jumlah yang diberikan, nggak boleh ada kurang meskipun sudah terpakai, begitu ya Pak ya? Ya tentunya apa yang dana atau aliran uang yang dari hasil kejahatan yang dia terima tentunya dilakukan penyitaan dan harus dikembalikan secara utuh. Itu yang tentunya yang pastinya itu Mbak. Oke. Mas Yanuar, kalau dari sistem seperti ini sebenarnya ada tidak sih harapan meskipun ini artis berbondong-bondong akan menyerahkan uang yang sudah diberikan, uang para member ini kembali atau mungkin ya sudahlah kenyataan saja nggak usah harap, ini pasti kalian sudah merugi kalau sudah masuk ke investasi bodong seperti ini? Saya nggak tahu peran artis ini sebetulnya dapat aliran dana itu karena dia disuruh main sama robot tradingnya sehingga dikasih dummy account dari sejumlah dana, atau uang dia mendapatkan si influencer, atau dia menjadi remiser. Maksudnya remiser itu begini, artinya bahwa yang mendapatkan member itu si artis ini, itu status pidananya kan beda-beda satu sama lain. Nah jadi kalau kembali ke soal aset tracing dan pengembalian dananya, ya memang harus dibuktikan oleh pengadilan. Kalau nanti pengadilan mengatakan bahwa ini dari sebuah proses pidana, itu akan dikembalikan ya tentu yang bisa disita oleh penyidik dari barang oleh pengadilan dari yang tersisa yang ada. Cuma biasanya dalam investasi bodongnya begini, biasanya tuh yang inisiator awalnya itu pasti ada. Nah biasanya inisiator awal ini begitu orang sudah ramai masuk, dia keluar. Nah ini nih yang biasanya founder dari robot trading ini menutupi sebetulnya dia awalnya pakai uang siapa. Nah jadi kalau memang mau dikejar inisiator pertamanya, mungkin recovery asetnya akan lebih banyak. Karena model skema Ponzi itu di mana-mana di dunia selalu begitu. Jadi selalu ada inisiator awal, mancing, dan awal setelah uangnya ngegulung gitu banyak. Nah biasanya inisiator awalnya udah keluar, nah disitulah kemudian mulai arisan berantai yang gagal gitu. Nah biasanya itu yang ada di depan itu bukan aktor utamanya. Nah itu yang mungkin cukup sulit bagaimana tracingnya, tapi ya itu harus dengan intelijen keuangan sih. Sebetulnya awalnya mereka tuh dari mana, siapa investor awalnya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dana juga dialokasikan kemana-mana yang namanya bodong, yang nggak ada instrumen, nggak ada underlying aset, jadi uang gone with the wind juga, hilang bersama angin. Okay. Jadi yang uang di artis ini ya semuanya itu mereka harus balikin kalau mereka memang tidak mau terlibat. Tapi masalahnya kan harus diperjelas dulu gitu. Yeah. Dia tuh terima uang itu dalam rangka apa gitu. Kalau dugaan saya sih mungkin ya, saya kan nggak tahu polisi yang lebih menyidik mungkin dibuat dummy account dan dimodalin sejumlah dana sehingga orang bisa lihat dari robot tradingnya ada artis A ikutan, artis B ikutan. Baik. Mungkin begitu ya. Tapi kalau ini reminder berat loh buat artisnya loh. Berarti dia berperan aktif loh. Oke. Gitu. Baik. Nah, gitu. mungkin saya ke aspek pidana dengan Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau mungkin tidak hanya sekedar mengiklankan saja, tapi mereka ikut bermain. Dilala mungkin jangan-jangan ada juga jadi fasilitator, mengajarkan orang untuk bermain di trading seperti itu. Bisa nggak ya kena pasal? Bisa.
Kalau memang dia tahu ini adalah suatu kejahatan penipuan, dia dijanjikan uang, dia melakukan di situ, seharusnya polisi ini Pak Gatot lebih mendalamin betul. Jangan begitu percaya saja bahwa dia ada hubungan pekerjaan, betul tidak, mana buktinya. Sesuatu ucapan, dalil harus ada bukti. Nggak bisa dia mendeklar kami begini-begini aja, harus diusut betul. Apakah dia bahagian dari kelompok itu atau dia juga mungkin ada hubungan kerja itu tadi tuh. Jangan kita serta-merta begitu percaya saja, harus didalami oleh pihak penyidik. Nah Pak, apakah dari artis-artis yang saat ini sudah diperiksa, mereka ikut punya akun dan ikut melakukan trading di sana? Apakah jangan-jangan menjadi fasilitator juga? Atau ini kan pakai skema Ponzi apa ya? Member get member ini Pak, bagaimana Pak? Baik Mbak, jadi baru satu publik figur yang dilakukan pemeriksaan. Untuk yang lainnya masih akan dijadwalkan atau direncanakan dalam minggu ini ada beberapa publik figur lagi yang akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Ya, kita tinggal menunggu nanti hasil daripada pemeriksaan terhadap para publik figur ke depannya. Seperti yang saat ini ada baru dua yang masih berlangsung. Kami juga masih meminta update dari penyidik bagaimana hasil pemeriksaan dan perannya yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Oke, mungkin terakhir di sini Mas Yanuar, gimana sih cara masyarakat untuk bisa pilih-pilih investasi yang baik, mengingat yang hits ada artis di dalamnya belum tentu aman, ini bagaimana? Ya, pertama gini ya, investasi itu ukuran pertamanya tuh harus ada underlying. Underlying itu artinya apa? Harus ada asetnya. Jadi asetnya itu apa? Kalau dia saham, ya saham. Sahamnya di bursa mana? Kalau dia mata uang atau currency, oke, di pasar uang mana. Kalau dia berjangka, di berjangka mana. Itu dulu. Jadi harus ada underlying asset. Setelah ada underlying asset, orang yang menjadi broker kita ataupun manajer investasi kita, itu terdaftar. Jadi selalu itu patokannya. Jadi bahwa investasi yang benar itu ada pasarnya, ada barangnya, pemainnya berizin. Nah, kalau itu semua terpenuhi, maka itu investasi yang legal. Perkara bahwa dalam investasi legal itu ada yang bisa dapat untung gede, ada yang nggak untung, itu memang bagian dari yang namanya teknik perdagangan. Nah, robot trading ini masuk dari cara berpikir itu. Bahwa yang namanya teknik perdagangan itu metode kuantitatif di statistik. Itu bisa dibuat aplikasi. Oke, tapi bukan juga berarti dia membuat robot terhadap pasar yang nggak ada. Gitu. Pasti kan harus ada. Dan dia harus menjadi aplikasi dari pasar yang betul-betul ada, aset yang benar-benar ada. Nah, masyarakat itu menurut saya selalu terbuai oleh yang namanya sambil rebahan bisa dapat uang. Itu nggak bisa. Nah, jadi kita udah nih dibuai oleh pandemi yang 2 tahun, sekarang kita udah mau balik lagi ke new normal. Kalau sekarang ngerasa bahwa masih ada investasi di tempat-tempat yang Anda ragu, ya segera ambil kan. Dalam skema kayak gini, yang terakhir keluar dia yang akan bonyok. Gitu. Yang keluar cepat, misalnya gini. Saya pernah tuh masuk di robot trading, udah dapat 2 kali. Keluar, kalau udah keluar ya mungkin dia dapat untung. Tapi kalau nggak keluar, lama-lama yang tadinya untung 2 kali jadi rugi 1 kali. Gitu. Jadi artinya bahwa yang kayak gini harus betul-betul ada literasinya. Literasi itu dalam artian tahu investasi seperti apa, setelah tahu gimana cara mainnya, kalaupun cara mainnya mau dibantu pakai aplikasi, bukan juga nggak ngerti gitu. Itu. Ya. Terima kasih Mas Yanuar, terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Ahyar. Ini menjadi pelajaran dari masyarakat untuk pilih-pilihlah investasi yang mana paling aman, bukan hanya karena ada artis di dalamnya. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi, ada sebuah video rekaman CCTV di mana karyawati ini melawan perampok. Usai jeda berikut.